Nama saya Dia Sensuk. Saya adalah seorang desainer grafis, pemilik studio juga. Di saat ini saya juga adalah salah satu dari pengarah Section, sebuah toko buku yang difokuskan untuk buku-buku yang pasti berkualitas di lingkup arsitektur, desain, dan seni budaya. Penggagasnya itu ada saya sendiri, Dia Sensuk, ada Mas Dani Wicaksono, ada Mas Edo, Enaldo Giraraldi, dan ada Mas Supi dan Mas Jeffrey Budiman. Peran, kalau masing-masing perannya pasti kalau ngelihat background kan kita terbagi jadi dua nih. Kalau saya dan Mas Edo kebetulan memang desainer grafis, Mas Dani dan Mas Supi, Mas Jeja adalah seorang arsitek. Jadi sepertinya kalau peran di toko buku kita membaginya lumayan casual ya. Yang pasti pengarah section ini semuanya berkewajiban untuk kontribusi secara langsung, mulai dari pemilihan buku apa yang akan kita datangkan ke section, lalu penentuan lokasi mana yang akan section ada di daerah mana, terus sistem untuk section sendiri berjalan, operasionalnya itu semuanya adalah bagian yang tidak kita pecah-pecah. Memang seluruh pengarah section berkomitmen untuk mengurus hal-hal tersebut. Inisiasi awal ya, sebenarnya dulu kita nggak dulu lah, di masa pandemi kita sempat punya satu sesi diskusi yang sehat gitu ya di antara teman-teman desainer dan arsitek, berjalan sekian bulan, dan dari diskusi-diskusi itu lahir pemikiran bahwa memang sebaiknya toko buku itu diusahakan atau diupayakan agar ada. Nah, saya, Mas Dani, dan Mas Edo kebetulan menginisiasikan sebuah toko, agak nekat sih karena kita berpikir waktu itu gimana caranya toko buku itu ada di negara kita, di kota kita, tapi dengan sistem yang berbeda. Nah, inisiasinya berawal dari tahun itu. Kalau misalnya kita ngomongin bulan, mungkin startnya di akhir 2020 dan di awal 2021. Jadi lumayan lama ya. Langkah pertama diskusi bahwasanya yang kita beruntung atau enggak, tapi toko buku itu salah satu hal yang belum banyak atau belum pernah didisrupsi secara sistem toko bukunya gitu ya. Jadi kita ngelihat bahwa memang kita harus berpikir bagaimana caranya sebuah toko buku yang non profit ini bisa beroperasi secara sehat, secara sustain, berjalan terus dengan misinya mendatangkan buku-buku baik. Tentu kita butuh cara berpikir yang jadinya panjang. Saya, Mas Dani, Mas Edo berdebat, komunikasi sampai akhirnya kepikiran, dan di hari ini gitu ya kita punya pameran dari pemikiran kita, yaitu semuanya hasil dari diskusi kita sih. Kita nggak bisa bilang cara ini yang paling baik, cara ini paling benar, tapi ini adalah langkah yang kita yakin ini seharusnya bisa berjalan. Waduh, sebenarnya pertimbangannya satu jelas, karena buku-buku yang ada di list di situ kita ngelis sekitar 75 sampai 100 judul. Dari kita sendiri, kita secara internal kita memilih judul buku apa yang sebaiknya ada di sini. Karena sebenarnya buku-buku yang di situ belum pernah ada di toko buku di Indonesia. Mungkin buku-buku itu ada di kantor-kantor kita masing-masing atau di koleksi pribadi lah gitu ya. Tapi secara akses ke toko buku yang konvensional, buku-buku itu belum pernah ada sama sekali. Dan sepertinya hanya melalui section nantinya kita bisa mendapatkan buku-buku itu. Jadi ya ini langkah yang kita percaya sih gitu. Jadi pemilihannya berdasarkan kita sendiri secara internal, apa yang kita pahami buku-buku ini baik, kita harus datengin ke sini gitu. Pertama, kita section itu bukan tentang menjual buku. Jadi menjual buku itu bukan titik berat dari section. Misi besar section adalah, tujuan utama adalah mendatangkan buku ke sini. Masalah menjualnya seperti apa itu urusan nomor 2, ketiga, atau keempat. Jadi kita di section itu bukan tentang menjual buku sih, tapi menghadirkan buku. Kalau rencana program ke depan pastinya kita akan membuat buku menjadi hal yang populer,
Akhirnya orang merasa bahwa kebutuhan akan buku, termasuk profesi kita sebagai desainer perancang, kebutuhan akan buku itu sangat-sangat besar. Salah satu yang utama juga mungkin. Jadi program kita akan berlandaskan dari community yang kita punya. Kita akan banyak ada bedah buku, bincang buku. Kita akan ada pembahasan, kalau bahasa sekarang apa, yang ngegoreng-goreng buku kali ya, biar buku menjadi hal yang baru lagi di sini gitu. Dari semakin banyaknya buku yang ada, makin banyak juga nanti mungkin penulis-penulis yang berbasis desain atau arsitek yang lokal. Nanti akan banyak juga lahir mungkin penerbit baru, akan banyak muncul lagi toko buku baru lagi, dan akhirnya buku menjadi hal yang bagian dari keseharian kita lagi gitu. Dan hal-hal ini yang sebenarnya yang kita coba untuk upayakan gitu. Section itu lahir karena urgensi yang sangat-sangat besar akan akses terhadap buku-buku desain, arsitektur, dan seni budaya. Kita sadar bahwa hal itu sangat susah kalau misalnya beban untuk harga buku itu kita bebankan semua ke konsumen. Akhirnya terputus aksesnya karena daya beli, dan mungkin buku-buku yang hadir ke sini belum sebegitu nilainya belum sebegitu tinggi gitu kan sebenarnya. Jadi cara kita sustain adalah kita menggandeng rekan-rekan, kita sebutnya rekan section. Rekan section adalah pihak-pihak, baik itu individu, kelompok, atau korporasi, perusahaan yang memang mereka mempunyai channel-channel dana yang mereka punya di setiap tahun ya, apakah itu dana marketing, dana pemasaran, atau dana CSR mereka mungkin yang mereka mau sisihkan sebagian untuk kepentingan pengetahuan, yaitu melalui toko buku gitu. Jadi memang section hidup dari rekan-rekan section itu sendiri. Ada juga beberapa teman-teman kita yang mungkin keterlibatannya bukan dari segi fasilitas atau dana, tapi dari segi corong suara, dari amplifikasi kegiatan kita, dari mereka membuat mengorganisir diskusi-diskusi. Kita sebutnya lingkar section. Lingkar section ini adalah teman-teman kita yang seprofesi mungkin, atau yang punya urgensi sama dengan kita, dan mereka mau terlibat secara langsung dengan memberi influence di cara mereka masing-masing. Jadi non-profit kita betul, kita hidup dari dana-dana yang memang satu pemikiran dengan kita, lalu suara-suara section harus terus digaungkan oleh teman-teman dari lingkar section. Jadi cara kita sustain dengan cara-cara seperti itu. Makanya section akan tutup dan section tidak akan relevan ketika tidak ada orang yang peduli lagi akan penting atau hadirnya toko buku berkualitas di negara kita. Jadi seperti itu. Harapannya agar ada. Pertama itu, karena pameran ini adalah manifest pikiran kita. Apakah menjamin bahwa setelah ini toko buku ini akan muncul? Sepertinya kita sendiri dari pengarah kita belum bisa jamin, tapi kita mengusahakan agar ada. Jadi harapan pertama kita adalah benar-benar section ini menjadi toko buku fisik dulu, yang satu. Dari satu mungkin bisa ada 2, bisa ada 3, dan ada 4. Harapan kedepannya adalah agar semakin banyak rekan section yang mau terlibat. Jadi makin banyak lagi individu atau kelompok atau mungkin perusahaan yang tergerak untuk berpartisipasi. Karena yang kita omongin ini bukan masalah 1 atau 2 buku, tapi kita ngomongin masalah kebudayaan juga. Jadi kita selalu berpikir bahwa semakin berkurangnya atau menghilangnya toko buku yang ada di negara kita atau di kota kita, itu berarti semakin mundurnya juga kebudayaan kita. Jadi karena ini adalah salah satu bagian penting ya gitu. Jadi kita rasa harapan-harapannya ya sebaiknya toko buku ada dulu. Nah kita lihat pergerakannya ke depan akan seperti apa gitu. Pertama kalau datang ke section, semoga ada sectionnya dulu ya nanti ya. Tapi ketika section akhirnya sudah lahir menjadi sebuah bangunan fisik, saya rasa itu bukannya harus atau enggak, tapi selayaknya kita memang dekat dengan buku selayaknya. Apapun profesi kita ya, baik itu arsitek, desainer juga banyak banget gitu kan, apa di kuliner, apa kria dan sebagainya. Sepertinya memang kita harus dekat ke buku. Jadi nggak ada paksaan, tapi seharusnya demikian. Jadi kita kembalikan diri kita memang ke ke praktisi yang dekat dengan literasi.
bukan cuma referensi visual aja yang kita kejar, tapi referensi pemikirannya pun harus kita imbangi. Jadi ya sebaiknya banyak akan teman-teman yang bukan cuma datang tapi terlibat langsung untuk mengembangkan section ke depannya. Gitu sih. Waduh, buku itu kalau bahasa gampangnya kan jendela dunia ya. Maksudnya buku itu bisa ngasih kita wawasan, buku itu bukan benar atau salah, tapi bagaimana kita menyikapi hal yang ada di buku itu di keseharian kita. Jadinya sebaiknya buku itu, kalau buat saya pribadi sih, buku jadi bagian dari saya kecil sampai saya besar, dan ketika kita sudah attach sebegitu dekatnya akan susah untuk melepaskan diri. Jadi harapannya nanti generasi yang berikutnya pun akan menghargai, akan mempergunakan buku itu sebaik-baiknya, jangan sampai hilang gitu. Apalagi di era yang serba digital sekarang ya. Tapi kayak mungkin banyak yang mikir nekat juga ya, di era digital ngapain bikin toko buku fisik non profit lagi. Tapi ya inilah cara-cara yang sebaiknya kita upayakan gitu. Kira-kira gitu. Sama-sama.